pengarus utamaan dan resonansi. Yang pertama, pengarus utamaan atau yang mungkin lebih familiar disebut mainstreaming adalah kecenderungan penonton kelas berat untuk menerima realitas budaya dominan yang digambarkan di media. Maksudnya, di sini tuh menjelaskan kenapa orang-orang dari wilayah yang berbeda, budaya yang berbeda, itu jika terus-terusan menonton satu hal yang sama, itu jadi bisa memiliki satu persepsi pemahaman yang sama juga, yaitu seperti apa yang ditampilkan di media yang memang mainstream. Yang kedua, resonansi. Terjadi ketika realitas asli penonton bertepatan dengan realitas yang digambarkan media. Jadi di sini tuh maksudnya si penonton ini ketemu sama suatu hal di kehidupan nyatanya yang pas banget dia juga tonton gitu di televisi atau di media dia menontonnya. Ini tuh nambahin kepercayaannya dia bahwa oh iya, realitas yang di media itu memang benar dan memang itu sepatutnya dipercayai gitu. Nah, dua ini menghasilkan efek dalam dua level. Urutan pertamanya adalah penonton mempelajari fakta dari media, lalu yang kedua penonton mempelajari nilai dan asumsi dari media. The Mean World Index adalah produk dari analisis kultivasi. Jadi dari 3 pernyataan yang sudah saya paparkan di PPT ini, tingkat persetujuan terhadap pernyataan ini oleh penonton kelas berat dan penonton kelas ringan itu berbeda. Para penonton kelas berat ini cenderung melihat dunia sebagai tempat yang lebih jahat. Artinya mereka tuh lebih banyak sangat setuju terhadap pernyataan-pernyataan ini daripada penonton kelas ringan. Karena apa yang mereka lihat di media itu sangat mempengaruhi bagaimana persepsi dan pandangan mereka, kepercayaan mereka terhadap realitas aslinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kultivasi sebagai teori yang kritis. Jadi menurut para penyusun teori ini, media televisi ini dapat menghasilkan dampak bagi para penontonnya, yaitu ketakutan manusia atau kecemasan manusia terhadap dunia. Ketakutan dan kecemasan ini muncul akibat segala hal mengenai dunia yang mereka lihat dalam televisi yang kemudian tertanam atau terkultivasi di dalam benak mereka. Selain itu, media televisi juga dianggap dapat menghasilkan persepsi mengenai dunia yang kejam dan juga diskusi atau perdebatan politik, sosial, dan budaya yang mungkin saja telah diputarbalikkan. Kemudian, teori analisis kultivasi ini memiliki kesamaan argumen dengan teori spiral keheningan milik Elizabeth Noel Newman. Teori analisis kultivasi beranggapan bahwa jumlah kandidat politik yang berani menentang peningkatan pembangunan penjara serta hukuman mati bagi para penjahatnya disebabkan oleh kultivasi dari media televisi. Argumen ini sejalan dengan teori spiral keheningan yang beranggapan bahwa orang cenderung enggan membicarakan pendekatan alternatif kejahatan dan cara-cara menghindarinya karena media, terutama televisi, telah menanamkan realitas sosial dominan yang membuat topik-topik diskusi tersebut ini tidak sejalan dengan gagasan para pemilik suara. Selanjutnya kita masuk ke 3 Bs of Television dari Gerbner. Televisi memiliki dampak yang besar walaupun ia mempengaruhi secara perlahan. Menurut Gerbner, hal ini disebabkan oleh adanya 3 Bs of Television, yaitu blurring atau mengaburkan. Mengaburkan di sini maksudnya dia mengaburkan perbedaan tradisional. Kemudian ada blending. Jadi di sini dia menggabungkan realitas ke dalam pengarus utamaan budaya dan juga bending. Dia ini melenturkan. Maksud dari melenturkan ini adalah pengarus utamaan yang terjadi terhadap para penontonnya ini kemudian dapat menghasilkan keuntungan bagi para elit dan industri yang berkuasa di balik televisi tersebut. Kekuatan televisi ini bergantung pada penggunaannya oleh industri dan elit yang berkuasa di belakangnya dalam mewujudkan keuntungan dan tujuan tertentu yang mereka ingin capai. Segala hal yang hadir dan diciptakan oleh para industri dan elit yang berkuasa di layar televisi menghasilkan sesuatu yang bersifat umum yang kemudian menjadi acuan bersama terhadap pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai. Televisi ini ibaratnya itu sebagai tempat berbagi pengalaman. Artinya televisi dapat membuat penontonnya merasa bahwa mereka
berbagi nilai, orientasi, dan perspektif yang sama dengan penonton lainnya.